Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 era di Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Di malam hari ini kita ketemu di Dalam Minang Kreatif di hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 jam 8 malam. Seperti biasa, udah hari Rabu, waktunya Gus Ming menemani kamu ngobrol-ngobrol sama generasi muda kreatif Minangkabau ya. Dan kalau udah ada narasumbernya, kita juga lagi live streaming tentunya di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Sahabat budaya, subscribe dulu, enggak? Banyak obrolan seru di situ. Dan rata-rata kita live streaming sahabat budaya. Emang jarang bikin konten sih, harusnya nanti ada kontennya ya yang gak live streaming ya. Tapi enggak, malam hari ini kita lagi on air juga tentunya di frekuensi 92,4 MHz. Atau bisa juga kamu dengarkan lewat aplikasi RRI Play Go. Kalau yang satu ini dia juga sering live streaming atau bikin konten-konten gitu kayaknya deh sahabat budaya. Dan di Zoom kita sapa dulu deh. Di malam hari ini ada Kak Melanie Rosman atau panggilan akrabnya Kak Ani kali ya. Halo, selamat malam Kak Melanie. Malam, Kak. Iya, selamat malam. Aku manggilnya siapa nih? Kak Ani, Kak Melanie? Bebas, Kak, senyamannya aja. Oh, senyamannya aja. Wah, emang bikin nyaman. Tapi biasanya dipanggil siapa? Biasanya ada yang manggil Melani, ada yang manggil Ani. Yang manggil Rosman ada nggak? Jangan nama orang tua. Oh, maaf. Melanie. Aku manggilnya Ani aja kali ya. Boleh. Ani, oke. Karena itu juga yang tertulis di bio Instagramnya Ani, pakai huruf kapital lagi gede gitu ya. Ini sebelumnya aku minta maaf karena aku nggak liatin wajahku ya, karena konten aku seperti itu. Oh gitu, emang sengaja. Itu ciri khasnya Ani nih berarti. Iya, aku nggak nunjukin Oh biar, wajah aku di semua konten. oh biar apa? Biar misterius. Nggak misterius karena pakai nama asli kan. Oke. Emang kenapa kalau pakai nama asli kenapa tuh? Mudah dicari kan identitasnya. Oh mudah Tapi dicari. ya cukuplah orang tahu karyanya aja. Oh Nggak gitu. usah wajahnya. Iya. Cukup orang tahu karyanya aja ya. Tapi nanti itu akan kita bahas juga. Ada alasan khususnya gak sih kenapa nggak mau ngeliatin full wajahnya? Tapi aku mau nanya dulu nih. Ani sekarang lagi di mana sih? Kebetulan aku lagi di tempat dinasnya sepupu. Tempat dinasnya sepupu. Aku lagi di puskesmas. Oh puskesmas. Di Kota Padang tapi ya. Enggak, aku lagi stay di daerah kelahiran aku di pesisir selatan. Oh di pesisir selatan. Oh jadi aslinya Ani orang pesisir selatan nih ya. Pesisir. Cuman aku nempuh pendidikan dari dulu di Padang. Dari kapan tuh kalau boleh tahu? Dari SMA aku udah stay di Padang. Dari SMA, oh dari Padang lanjut kuliah berarti di Padang juga. Nah, benar. Oke. Waktu SMA tinggal di Padangnya bareng siapa? Ani. Aku ngekos. Oh dari SMA. Hmm, Wow. Gimana rasanya anak perempuan dari pesisir selatan ke Padang masih SMA terus ngekos? Kalau kuliah mungkin udah agak gede gitu ya. Jadi lebih ngerti mungkin tentang Kota Padang. Kalau SMA apa? Kalau SMA kan masih maksudnya baru lulus SMP lagi gitu ya. Nah itu gimana tuh Ani menyesuaikan diri waktu itu? awalnya agak sulit. Pertama itu walaupun kita satu provinsi tapi perbedaan bahasa itu masih ada gitu. Oh gitu, iya. Pesisir selatan gimana? Coba deh ngomong pesisir selatan dikit. Enggak, Nanyain apa ada kabar? dikit-dikit lah perbedaannya. Walaupun masih sama-sama bahasa Minang juga ya. Masih sama bahasanya. Oke, jadi kendalanya di bahasa nih awal-awal. Terus dari lingkungan, karena sekolah aku kebetulan dekat sama salah satu universitas yang ada di Padang, jadi kebanyakan lingkungan aku itu adalah mahasiswa yang mana
kayak orang lebih dewasa dari aku. Oke. Nah itu apa? Efeknya apa ke eh, Ani sendiri? Lingkungannya lebih banyak mahasiswa. Lebih lebih ke efek positif sih, kayak pemikiran aku lebih tinggi dari Wow. yang umurku seharusnya gitu. Oh iya, iya. Tapi Ani juga temenannya sama teman-teman di SMA dong? Iya, tentu Kak. Nggak, maksudnya nggak tiba-tiba berusaha mencari teman-teman dari lingkup mahasiswa gitu kan, masih masih teman-teman sekelas kali gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Itu Kan tahun berapa sih? ini Gimana? berikan lingkungan aja, kalau di sekolah ya teman sekolah, kalau di luar sekolah Hmm. ya siapapun yang ada di luar gitu. Iya, iya. Itu tahun berapa sih Ani ke Padangnya pada saat SMA waktu itu? Awalnya aku sekolah di sini, Di mana? di pesisir selatan di Bayang, Hmm. SMP, terus SD, aku SMP. pindah ke Padang. Hmm. Enggak, iya aku SMP di sini, sempat SMA di sini juga. Di mana? Di pesisir selatan. Iya, aku sempat SMA di salah satu SMA di pesisir selatan. Oke. 1 bulan aku pindah ke Padang, Tahun berapa? 2017. Oh, 2017. Oke. Akhirnya 1 bulan itu kenapa ada alasannya pindah waktu itu, Ani? Karena aku pengen mandiri gitu. Hmm. Terus dibolehin sama keluarga, sama orang tua misalnya gitu. Awalnya kayak ditentang gitu sih, tapi keluarga aku tipikal yang selagi kamu bisa kenapa enggak gitu, selagi kamu mau kenapa enggak dicoba gitu. Jadi akhirnya dibolehin juga gitu ya. Akhirnya dibolehin. Wow. Gimana meyakinkan orang tua waktu itu? Maksudnya dengan ya boleh sih alasannya mau mandiri. Tapi maksudnya nggak ada kecurigaan gitu dari orang tua. Ini jangan-jangan Ani nanti di Padang nggak belajarnya yang benar lagi gitu. Gimana tuh? Kerja sama temennya abang sih aku. Oh gitu, jadi ada kerjasamanya. Maksudnya gimana tuh kerjasamanya? Sebelum aku minta izin, aku udah minta tolong cariin sekolah di Padang dulu yang menurut mereka bagus atau dekat dari mereka. Oh gitu, jadi nanti orang tua juga jadi lebih yakin gitu ya. Nah, bener. Oh iya, iya. Ini siapa tadi? Temannya abang. Ya teman abang dan abang sih. Cuman lebih ke teman abang. Oh gitu, iya, iya, iya. Emang apa yang Ani lihat waktu itu sampai akhirnya memutuskan untuk ke Padang? Kayaknya Padang seru juga nih. Apa nih waktu itu? Karena aku tuh ngerasa kalau misalnya aku masih di dekat orang tua ataupun di lingkungan yang sama, aku nggak bakal nemuin perubahan-perubahan baru. Oh gitu, udah ada pemikiran-pemikiran kayak gitu ya? Iya. Iya, 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 iya. Terus akhirnya di Padang sesuai dengan ekspektasi Ani atau gimana? Kalau nyesuaiin sih nggak semua, tapi ada beberapa hal yang kadang nggak di luar ekspektasi kita gitu. Tapi kita dapetin itu. Oke, itu juga mungkin yang membuat Ani akhirnya kepikiran gitu ya untuk menggeluti dunia kreatif atau dunia konten kreator, karena di Padang mungkin lebih lumrah hal-hal kayak gitu atau gimana? Ya. Iya Kak. Tapi Ani udah mulai suka, karena aku lihat juga kan konten-kontennya di Instagram kayak bikin video-video gitu kan. Nah itu mulai suka hal-hal kayak gitu tuh dari kapan? Sebenarnya kalau mulai suka bikin konten itu dari kelas 2 SMA. Tapi yang lainnya itu dari SMP udah mulai tertarik. Contohnya kayak nulis, aku udah mulai coba nulis dari SD. Wow, nulis apa waktu SD, Ani? Nulis cerpen Puisi gitu kali ya? dan puisi aku lebih ke yang singkat tapi bermakna gitu. Puisi? Iya. Oke, masih ingat nggak salah satu puisi yang dibuat zaman SD? Enggak lagi. Oh, enggak lagi ya. Tapi ada ininya deh, ada maknanya waktu itu yang dibikin ya. Tentang apa sih biasanya Ani puisi-puisinya?
belum tentang ini dong, apa sih? Belum tentang romansa, belum yang gitu-gitu kan? Puisinya pas SD kan? Belum. Apa tuh Itu puisi? biasanya kayak perasaan anak-anak aja gitu tentang permainan. Kok bisa beda sama yang lain? Kok aku nggak seperti mereka bermainnya gitu. Oke, Ani merasa berbeda sama teman-teman di sekitarnya. Ya, itu kan Kenapa? pemikiran aku kecil. Kenapa? Kenapa melihat perbedaan itu dari mana? Misalnya teman-teman suka main apa? 2017 anak-anak main apa sih? Paling main gadget. Belum ya, 2017 udah SMA ya. SD-nya mungkin 2000 berapa tuh? 2011, 2012 gitu kali ya? Iya, iya, iya. Apa? Sekitaran Anak-anak SD di tahun 2012, 2011 mainnya apa? ya kayak gimana ya? Ketika anak-anak kecil yang perempuan lebih banyak sama perempuan lain, aku lebih banyak temen yang cowok gitu. Oh Jadi gitu. aku merasa berbeda dari mereka. Gitu. Oh gitu. Jadi yang membuat Ani merasa berbeda karena Ani lebih nyaman temenan sama yang cowok-cowok gitu ya. Iya. Sama anak-anak cowok lah gitu. Apa? Ani menemukan alasannya nggak kenapa akhirnya lebih suka temenan sama yang cowok? Harus dibahas ini. Emang kenapa? Emang kenapa? Enggak. Karena ada rasa insecure dari dulu tuh aku udah insecure sama perempuan-perempuan lain. Karena merasa Bahkan mereka lebih apa? Lebih perempuan aja gitu maksudnya. ya lebih perempuan aja. Padahal masih SD ya, anak SD aja udah insecure-nya soal aduh dia lebih feminim gitu-gitu kali ya, Ani ya. Iya. Waduh, nah itu gimana tuh? Maksudnya akhirnya Anik melampiaskan atau mencari jalan keluarnya dengan temenan yang sama cowok-cowok aja. Enggak juga sih kak. Soalnya dari dulu tuh udah terbiasa kayak Hmm. kalau ada sesuatu yang janggal itu bukan kok ngomong atau ngumpul ke orang lain, tapi aku lebih suka ngeluapin ke kertas gitu. Oh Aku ambil pena ditulis. atau pensil dan tulis. Terus Di- aku tulis kayak ngampiasin emosi lewat tulisan. oh, oke ditulis akhirnya nggak terbiasa curhat kayak anak-anak cewek yang lain gitu ya. Iya seperti itulah. Iya iya iya. Dan akhirnya berlanjut sampai SMP, sampai SMA juga kayak gitu. Iya. Berarti rata-rata kalau dibilang Ani teman-temannya ini dong, anak-anak cowok dong. Enggak gitu juga tapi sebagian kebanyakannya kayak gitulah. Iya iya. Tapi punya teman cewek. Punya kak. Oh punya. Kirain tadi Punya. nggak ada gitu. Alhamdulillah punya. Alhamdulillah punya. Tapi ini menarik. Maksudnya Ani lebih memilih untuk menuliskan gitu untuk apa sih menceritakan perasaannya. Nah itu kebiasaan menulis seperti itu didapat dari mana Ani? Atau kemampuan menulis deh? Itu kayak dari karena nggak apa ya, Hmm, orang tua aku tuh dari dulu emang terbiasa sibuk. hmm, Jadi kayak terbiasa sendiri di rumah hmm. dan nggak tahu mau lakuin apa gitu. Oke, terus? Dan kebetulan mama aku waktu itu masih jadi guru dan banyak buku-buku di rumah. Mm-mm. Jadi kayak aku ketemu buku aku tulis. Jadi udah kebiasaan nulis gitu. Oke, kebiasaan nulisnya emang udah dari kecil gitu ya, berawal dari kesibukan orang tua, terus ada fasilitasnya juga, ada buku banyak di rumah, jadi kayak apa? Secara naluriah aja ya, ada buku harusnya kita bisa nulis nih gitu ya. Berarti suka baca juga Ani, Lumayan. lumayan gitu. Ya. Tergantung Maksudnya tergantung apa tuh? tergantung mood kalau emang buku itu menarik dari segi sinopsisnya aku baca, kalau enggak ya enggak dulu gitu. Oke, berarti suka apa nih? Bahan bacaannya buku yang fiksi-fiksi gitu kali ya, Anik ya? Ya, aku lebih suka fiksi. Terus kalau misalnya
tentang prasejarah ada yang bagus ya aku baca juga. Gimana bukunya gitu yang menarik apa enggak gitu ya. Ya, Ini juga salah satu mungkin pelarian Ani gitu ya, karena nggak bisa cerita sama teman-teman, akhirnya di abisin waktunya buat baca buku gitu-gitu kali ya. iya Kak. Oke. Nah terus udah mulai tertarik dunia kepenulisan nih dari SD terus ke SMP. Nah mulai apa? Mulai menceritakannya dalam bentuk lain, misalnya lewat konten, lewat video. Itu seiring dengan apa, perkembangan sosial media juga kali ya. Iya benar, aku ngikutin kalau di Instagram lagi rame ini aku coba bikin ini, kalau misalnya di aplikasi ini lagi rame ini aku juga coba itu. Oke. Berarti yang pertama dulu apa? Udah di media sosial nulisnya di mana dulu Ani? Udah di Instagram langsung atau dulu sempat di Facebook mungkin di mana gitu? Dulu aku di Facebook dulu di tahun 2015 dan 2016 itu ada sebuah grup di kayak kita kalau mau nulis silahkan nulis di situ. Jadi nanti ada yang komen bagaimana bahasa yang seharusnya, Oke, bagaimana cara penulisan yang baik. yang komen siapa? Anggota grup aja. Halo Ani. Halo. Jadi Kak, Iya. ya Kak? Jadi yang tadi katanya ada yang komen gitu kan? Iya. Yang komen siapa? Anggota grup gitu ya? Iya, karena itu grupnya dari seluruh Indonesia, jadi kita bisa share hasil Oke. karya kita. Jadi kita Oke. bisa tahu di mana kesalahan, di mana Gimana kelebihan gitu ya? Iya ya. Ani tergabung di grup itu dan itu apa, mengasah kemampuan menulis juga di situ berarti? iya Kak. Oke, terus mulai pindah ke Instagram deh, zamannya setelah Facebook kan Instagram tuh ya? Atau di Twitter? Di Twitter juga nggak? Dulu pernah, tapi sekarang enggak. Oh enggak, karena lebih ke mana? Ke Instagram sekarang? Karena Instagram lebih rame aja gitu orang yang Iya sih, betul sih. lihat. Lebih masif Dan ya. apresiasi karya tuh lebih banyak di Instagram gitu. Ya ya, mungkin kalau di Twitter ya emang kontennya buat tulisan aja, tapi kalau di Instagram bisa lebih menarik lagi dengan ada video, dengan ada foto misalnya gitu ya, Ani ya. Iya. Ya. Terus gimana tuh cara Ani belajar bikin konten kayak gitu? Lewat apa tuh belajarnya? Awalnya aku tertarik itu karena lihat konten salah satu teman. Terus teman itu salah satu orang yang mendorong aku bikin konten sampai sekarang. Oke. Dia tuh kayak mengenalkan aku sama salah satu konten kreator dari daerah luar. Dari daerah mana? Dari luar Sumbar. Dari luar Sumbar. Iya. Oke, terus kenalannya lewat apa? Mengenalkan ke konten kreator ini lewat apa? Lewat konten-kontennya gitu maksudnya? Ya lewat, kalau aku sama temen aku kebetulan satu SMA, tapi orang yang dikenalin dia itu hanya kenal sekedar secara online doang. Oke, lihat kontennya di media sosial gitu ya? Iya. Oke, dan itu jadi kayak apa? Jadi Ani terinspirasi juga ingin membuat hal yang sama? Iya Kak. Oke, terus akhirnya udah dikenalin nih. Mungkin temennya juga tahu ya kalau Ani emang dekat dengan hal-hal kayak gini, suka nulis, gitu-gitu ya? Iya Kak. Oke, terus akhirnya waktu itu ya konten pertamanya masih inget nggak Ani? Konten pertama itu bukan video, tapi foto yang diedit jadi video. Foto yang diedit jadi video, jadi kayak apa, kompilasi gambar gitu? Iya, dulu tuh ada namanya kayak transisi foto. Jadi foto itu kayak misalnya ada 15 foto yang
dibentuk jadi video dalam Hmm, bermodel gaya gitu. oke. Itu kontennya apa? Maksud kontennya apa tuh? Pamer foto aja atau gimana sih? Pamer foto sama teknik dalam gimana foto itu bisa gerak sebagus mungkin gitu. Oh gitu. Jadi kayak fotonya jadi bergerak gitu. Iya Kak. Oke. Itu apa nih? Lewat aplikasi juga Ani makainya atau belajar? Iya, lewat aplikasi. Aku dari dulu lebih suka ngedit di HP. Oh gitu. Jadi sampai sekarang masih juga atau gimana? Tergantung videonya, tapi lebih banyak aku di HP. Oh di HP ya, karena lebih praktis aja kali gitu ya. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana, jadi ngedit bisa di mana aja gitu ya. Iya. Iya 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 iya. Dan itu jadi inspirasi Ani awal-awalnya bikin konten foto nih, belum ada bentuk tulisan gitu ya, belum ya? Belum. Nah mulai apa nih, mulai bikin kayak apa tuh? Kemarin kan aku lihat di feed Instagramnya ada kayak tulisan tentang suatu topik gitu, terus ada videonya gitu. Nah mulai hal-hal yang kayak gitu tuh dari mana, Anik? Dari kapan maksudnya? Fokusnya di tahun 2019. Mhm. Jadi waktu itu aku mutualan sama salah satu anak seni Institut Seni Bali. Mhm. Oke, kenalnya di mana? Terus dia kenalnya karena dari grup. Jadi Hmm. dulu ada akun editor di Hmm. Instagram itu yang bikin grup khusus gitu. Siapapun yang mau belajar silahkan Oke. bergabung. Mhm. Dan aku iseng gabung di situ. Aku kenal dengan kakak ini, terus udah mulai sering ngobrol dan dia ngajak aku, kamu mau nggak bikin naskah untuk tugas kuliah aku? Oke, terus? Terus akhirnya aku bikin Mhm. dan aku lihat hasilnya gitu, hasil video, hasil tugas dia, dan dari situ kayak kalau untuk orang lain aja aku bisa, kenapa aku nggak bisa bikin untuk diri aku Iya, sendiri? betul betul betul. Dan itu mindset yang positif berarti gitu ya. Ani dari situ mulai membuat konten untuk diri sendiri. Dan apa nih? Ada alasannya nggak kenapa Ani yang dipilih untuk bantu dia bikin tugas, kan banyak tuh. Yang dalam satu grup itu mungkin bukan cuma Ani tapi ada anggota yang lain juga gitu kan. Itu berawal dari Instastory aku, jadi aku Hmm. ngupload salah satu puisi aku. Terus Hmm. kakaknya DM, ini yang bikin siapa? Terus aku jawab, itu aku yang bikin. Disitulah dia ngajak. Oke, dia jurusan apa kalau di kuliahnya? Perfilman. Oh, perfilman. Karena mungkin menurut dia puisi Ani bagus gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Gini ya. Dari situ dia buat tugas kuliah orang aja kayaknya bisa nih. Terus Ani mulai bikin sendiri. Iya, Kak. Karena Mm-mm. setelah itu dia juga masih kayak ngajak. Cuman bedanya dulu di naskah, sekarang aku yang bikin naskah, aku yang ngisi suara. Oke. Jadi apa nih konsep kontennya Ani sekarang gitu ada naskahnya, terus ada apa? Ada audionya di mana Ani yang bacain sendiri juga gitu ya. Iya, Kak. Terus nanti ada footage videonya. Iya, benar. Oke. Nanti akan kita bahas juga tentang hal ini sahabat budaya dan juga Ani tentunya di malam hari ini sahabat budaya. Tapi kita break dulu ya Ani ya. Oke, Kak. Oke, nanti kita balik lagi tentunya sahabat budaya di Minang Kreatif di perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
Perempat FM RRI Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Kita masih bersama di dalam bidang kreatif malam hari ini, sahabat budaya, dan juga Gus Pri masih akan ngobrol bersama Ani ya. Ani sekarang lagi di pesisir selatan dalam rangka apa nih? Ani lagi libur apa gimana? Disuruh stay sama orang tua di rumah dulu. Oh gitu. Kuliahnya gimana? Udah selesai kuliah apa gimana? Aku masih semester 3. Oh masih semester 3. Jurusan kuliahnya Ani sekarang apa sih? Ini ada hubungannya juga dengan hobinya bikin konten nggak? Sangat bertolak belakang. Apa tuh kalau boleh tahu? Aku di bagian pendidikan guru sekolah dasar. Oh, pendidikan guru sekolah dasar. Wow. Di kampus keguruan di Padang ya? Ya, Di UNP. bukan. Oh, bukan. Terus di mana, Ani? Di UPI. Aku di Universitas Bung Hatta. Oh, Bung Hatta, tetangga lah ya, masih dekat lah di daerah apa? Kalau Bung Hatta yang di Dari Pacah. Oh, di Pacah. Jauh dong berarti. Iya deh. Berarti masih semester 3 tapi sekarang di pesisir selatan lagi libur nih kayaknya. Enggak kak, ini baru selesai kuliah barusan. Oh, barusan masih daring ya kuliahnya ya? Iya kak. Oh iya ya. Jadi daripada jauh dari rumah karena kuliahnya daring juga, kenapa nggak di pesisir selatan aja? Oke deh, kita balik ngobrolin soal kegiatan Ani bikin konten. Nah ini mau dibawa kemana nih nanti? Bikin konten di Instagram aja atau beralih ke yang lebih gede, misalnya bikin channel YouTube Ani atau gimana? Kalau untuk akun YouTube sebenarnya aku punya, cuman aku jarang konten di sana. Karena untuk cari subscriber tuh nggak semudah itu. Oke. Tapi kalau aplikasi lain, menurut aku lebih mudah lagi. Di YouTube bedanya mungkin apa? Videonya dibikin lebih niat kali gitu ya? Iya, lebih niat dan lebih panjang durasinya. Kalau di YouTube Iya, kalau di Instagram semenit pun udah selesai, udah bagus. semenit udah bisa ya? Iya. Banyak. Oke. Ani sekarang melihat konten-kontennya di Instagram itu sebagai bentuk apa? Ini mengenalkan diri Ani kepada orang-orang atau emang mau berkarya di sana atau gimana sih Ani? Sebenarnya tuh lebih ke membuktikan diri karena aku kurang di sini, tapi aku bisa di sini gitu. Kurangnya maksudnya gimana tuh? Kurang di mana? Bisanya lagi. Kurang bisa ini ya. Yang Commute Ani kayaknya. Nah tuh. seperti yang terjadi di SD sama-sama kayak Oh gitu. Oh jadi masih ada insecure-nya, masih ada nih sampai sekarang gitu ya? Ya, Oke, jadi ini bentuk Ani ini ya, waduh sayang sekali sahabat budaya terputus. Membuktikan diri bahwa Ani bisa nih kayaknya gitu ya. Apa sih? Bukan dong. Membuktikan diri bahwa Ani juga mampu nih kayaknya sahabat budaya untuk membuktikan dirinya bahwa dia juga mempunyai kemampuan di bidang lain, walaupun ternyata nih di pergaulan nggak terlalu bisa gitu ya. Nah ini Ani sudah bergabung lagi, coba deh kita sapa lagi ya sahabat budaya. Siapa tahu Ani udah bisa kita sapa lagi nih. Tadi sempat putus gitu sambungannya sahabat budaya sama Ani ya. Mana nih Ani? Halo Ani. Iya. Jadi apa nih? Maksudnya bikin konten di media sosial sebagai bentuk pembuktian diri bagi Ani gitu ya. Jadi lebih percaya diri dengan bikin konten di media sosial apa gimana Ani?
aku punya akun sosial media, tapi Mhm. aku nggak ngeposting apa-apa tidak. Terus kalau mau ngeposting foto sendiri pun aku nggak percaya diri gitu. Oke, ini juga Jadi aku alasannya. cari pengalihan. Oke, ini juga alasannya Ani kenapa kalau di kamera wajahnya cuman mau diliatin setengah gitu ya. Ya, Karena ternyata emang se-insecure itu sahabat budaya. Nah, Ani nggak coba konsultasiin gitu maksudnya masalah kepercayaan dirinya gitu. eh, gimana? Ada waktunya aku percaya diri, ada Mhm. waktunya enggak. Jadi kayak menurut aku untuk sekarang belum. Soalnya Oh, belum. di Instagram aku pun di Hmm. aku juga ngedukasi orang gitu. Ngapa? Mengedukasi orang. Ya, Biar apa? jadi salah satunya ya tentang self love gitu kan. Oke. Kan aku nah, ya menurutku belum deh kalau untuk Oke. Ceritain kita tentang self love dong, Ani. Kan katanya kalau nggak bisa diterima sama orang, paling nggak kita yang bisa menerima diri kita sendiri kali gitu ya. Gitu nggak? sebenarnya itu kesadaran Hmm. masing-masing aja sih. Kalau misalnya kamu kurang di sini, Hmm. ya kamu coba melebihkan di hal yang lain gitu. Oke, dan itu yang coba Ani lakukan sekarang gitu dengan bikin-bikin konten gini ya. Iya. Tapi Ani bersosialisasi sama teman-teman gimana tuh? Berteman sama teman-teman di kampus misalnya gitu. Kalau untuk teman kampus sebenarnya kayak teman baru bertemu satu atau dua orang atau tiga orang, Hmm. karena kan masih daring. Oh, si Cuman untuk baru ya. selama ini ya oke aja gitu. Kalau misalnya ada acara Hmm. ngumpul, kalau enggak ya di rumah aja. Oke. Iya, aku baru sadar lagi. Ini kuliah daringnya dimulai sejak awal kuliah enggak dong? Semester berapa? Iya Semester dari awal, apa? iya dari awal kuliah dari Dari awal semester kuliah. satu sampai sekarang. Oke. Ani BP berapa sih sebenarnya? dua P puluh Kak. 2020. Berarti masuk kuliah awal apa bulan apa waktu itu? Mulai kuliah itu September 2020. Oke, berarti itu udah pandemi banget ya. Iya. September 2020 dan sekarang mau Oktober 2021. Iya sih. Itu udah semester Benar. 3 ya sekarang ya. Iya Kak. Wow, jadi belum ada yang namanya ketemu sama teman-teman di kampus kuliahnya yang offline gitu ya. Cuman Nah, kayak ngantar tugas doang sih kalau ke kampus. oh ngantar tugas doang, iya ya. Nanti kaget nggak tuh misalnya, ini kan juga baru bagi Ani, apalagi buat yang insecure kayak Ani nih ya gitu ya, atau nggak terlalu bisa bersosialisasi. Nanti ketemu teman sama teman-teman di kampus, gimana tuh? Ada cara nggak mengatasi hal itu gitu bagi Ani? Ani menyiasatinya dengan cara apa gitu? Balik ke orang-orang di sekitar juga sih, kalau Hmm, misalnya hmm. pembawaannya tenang mungkin aku juga bakal oke di situ. Tapi kalau misalnya menurut aku orangnya nggak bisa menerima kekurangan orang lain, kayaknya nggak dulu deh Oh, untuk ngumpul-ngumpul sama orang lain. oke, betul 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 ya. Jadi kayak gitu yang Ani coba lakukan sahabat budaya dengan melihat juga situasinya yang mau diajak berteman seperti apa gitu ya, sahabat budaya. Dan Ani untuk konten-kontennya sendiri ada rencana mau bikin konten yang lain nggak? Ada Kak. Kayak apa tuh? Kemarin aku juga baru up di Instagram aku Hmm, tentang, ya aku lebih milih untuk beberapa akhir ini lebih ke mental health sama insecurities terus bullying. oke, karena itu yang juga Ani relate dengan hal itu gitu ya. Ya biasanya aku juga punya beberapa orang teman yang Hmm, ngelakuin live di Instagram hmm. untuk berbicara tentang topik itu gitu.
Oke. Ani juga live berarti enggak? Ikut aja, nonton aja. Ya kak, aku ikut jadi pembicara. Wow. Ani insecure tapi berani live di Instagram. Aku aja nggak berani loh live di Instagram loh. Berarti aku bisa dibilang lebih insecure kali ya dibanding Ani kali gitu ya. Ada beberapa waktu aku pakai masker. Oh pakai Ada masker. beberapa waktu Hmm. aku liatin wajah aku. Oh gitu. Kalau emang lagi pede aja gitu ya. Kadang-kadang juga tampilnya pakai bebas aja gitu ya. Nggak pakai masker ya. Iya kak. Oke. Iya. Ya betul betul betul. Tapi ini membuktikan nih bahwa orang-orang yang insecure dan gak yakin dengan dirinya juga bisa berkarya gitu ya, Ani ya. Nah iya kak. Oke. Sarannya dong buat teman-teman juga yang mungkin mengalami perasaan yang sama kayak Ani di luar sana tapi emang belum punya keberanian aja. Apa nih yang bisa Ani sampaikan? Untuk teman-teman yang misalnya merasa kurang sama Mhm. dirinya, percaya deh, kamu nggak sekurang itu loh. Kamu Hmm. hanya belum sadar kalau kamu punya potensi lebih dari dalam diri kamu. Kalau misalnya menurut kamu kamu nggak cantik, berarti Hmm. kamu bisa menjadi yang baik gitu. Oke. Setiap kita punya potensinya di bidang masing-masing gitu ya. Nggak harus sama orang-orang di luar sana. Tapi kita punya jalannya sendiri gitu ya, Ani ya. Iya kak. Oke, kedepannya akan ada karya apa lagi nih? Ani mau bikin buku mungkin? Eh, aku pernah nanya di question box di Instastory. Hmm. Jadi ada beberapa teman yang jawab kalau mereka Hmm. mau dibikin kayak kita mau wawancara orang lain misalnya Hmm. orang tua, Hmm. kayak minta pendapat bagaimana anak zaman sekarang. Jadi Hmm. sebenarnya konten-konten aku di Instagram itu bukan karena kemauan aku doang, tapi aku juga minta pendapat sama yang nonton Oh, selama ini gitu. oke. Jadi mengikuti ini juga sih ya permintaan dari teman-teman yang udah follow Ani di media sosial kali gitu ya. Iya, Sementara nanti kontennya bakal kayak gitu aja. Yang kayaknya relate sama konten-kontennya Ani boleh berkunjung ke akun Instagramnya di mana Ani? di Melani underscore Rosman. Di Nani, di mana sih? Melani underscore Rosman. Di Melani_Rosman di situ deh ya sahabat budaya. Tapi terima kasih Ani udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini, udah sharing juga tentang sedikit banyaknya tentang mental health juga gitu ya Ani ya. Selamat melanjutkan karya-karyanya, ditunggu nanti konten-kontennya lagi di Instagram atau dimanapun itu Ani. Iya kak, makasih kesempatannya kak. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia sahabat budaya obrolan kita bersama Ani di malam hari ini. Dan untuk kamu yang udah nyimak juga, mudah-mudahan ada yang bisa diambil juga gitu ya, hal-hal positifnya. Sampai ketemu lagi di bidang kreatif lainnya sahabat budaya, di edisi yang berbeda tentunya. Tetap bersama kita di Perempat, ada di Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.